Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rian Derafi, Lukman Alwi, Vindi Rofadwiki, Mutiara Huzaifah, dan Alif Khairi Effendi akan membahas tentang fluks listrik, hukum Gauss, dan teorema divergensi. Yang mana fluks listrik, hukum Gauss, dan teorema divergensi ini memiliki kaitan antar satu sama lain. Berikut penjelasan yang akan kami paparkan. Saya, Mutiara Huzaifah, akan menjelaskan materi pertama, yaitu fluks listrik dan kerapatan fluks. Fluks listrik adalah ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup. Fluks listrik bermula di muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Dalam ketiadaan muatan negatif, fluks berakhir pada tak terhingga. Per definisi, muatan satu kolom menimbulkan fluks listrik satu kolom. Seperti persamaan yang ditampilkan pada slide di atas. Jika fluks adalah suatu besaran skalar, kerapatan fluks listrik adalah medan faktor yang mengambil arahnya dari garis-garis fluks, sehingga di sekitar titik P arah dari garis-garis fluks adalah seperti vektor satuan A. Dan fluks D melalui elemen luas ds yang normal terhadap A. Fluks listrik yang melalui sebuah permukaan didefinisikan sebagai sama dengan EA, dengan E adalah medan listrik. Terlihat pada gambar di atas, jika luas permukaan tidak tegak lurus terhadap medan listrik, maka luas yang diperhitungkan adalah A tegak lurus sama dengan A cos theta, di mana theta adalah sudut antara A yang tegak lurus dan A, sehingga persamaannya menjadi EA cos theta. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mutiara Huzaifah. Rumus umum fluks listrik. Fluks listrik pada sembarang bidang sama dengan hasil perkalian elemen luas dan komponen tegak lurus dari vektor medan listrik E yang diintegralkan pada sebuah permukaan, dan berikut rumusnya. Hukum Gauss. Hukum Gauss berbunyi bahwa fluks listrik total yang melewati suatu permukaan tertutup Gaussian surface adalah sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan tersebut dibagi. Dan berikut rumusnya. Dengan E adalah kuat medan listrik yang disebabkan oleh suatu muatan Q, dan D adalah rapat fluks, maka diperoleh dengan rumus yang telah tertera di bawah ini. Hukum Gauss dan hukum Coulomb. Ekivalen dengan hukum Coulomb yaitu perbedaan hukum Gauss dan Coulomb, yaitu sama-sama menghitung medan listrik di sekitar muatan. Kelebihan hukum Gauss dapat menyederhanakan perhitungan untuk soal-soal yang memiliki derajat simetris yang tinggi. Sekian dari presentasi saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Rian Raffi akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari teman saya, yaitu Alif Khairi Effendi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang muatan titik. Di sini kan muatan titik terdapat pilih permukaan bola sebagai permukaan Gauss. Yang kedua itu medan listrik selalu tegak lurus permukaan, dan medan listrik adalah sama di seluruh permukaan. Nah, ditunjukkan kepada persamaan di bawah ini, atau E sama dengan KQ per R kuadrat. Nah, di samping ini ada ditunjukkan gambar, yaitu gambar permukaan Gaussian terhadap permukaan bola. Nah, selanjutnya di sini ada muatan garis atau kontinu 1D. Nah, sesuai
gambar di samping, misalkan terdapat muatan garis tak terhingga dengan kerapatan mulai seragam R, L, C per M terletak di samping sumbu Z. Nah, di sini kita terlihat ada sumbu Z, X, dan Y, dan di tengah itu ada muatan garis, dan di situ ada permukaan Gaussnya. Nah, untuk menentukan D di titik P, dipilih permukaan silinder yang mengandung P untuk memenuhi kondisi simetri seperti ditunjukkan pada gambar samping. Nah, sini sudah ditunjukkan adalah titik P yang telah mengandung untuk memenuhi kondisinya. Nah, terhadap permukaan Gauss silinder, maka hukum Gauss panjang L dari garis ditunjukkan oleh persamaan yang berikut, di mana di sini persamaan luas permukaan Gauss sehingga E sama dengan 2K Q per LR sama dengan 2K lambda per R. Nah, di contohnya seperti gambar di atas telah ditunjukkan, yaitu muatan garis pada sebuah silinder dengan dengan permukaan silinder yang menggunakan permukaan hukum Gauss. Selanjutnya ini adalah lempeng bermuatan kontinu 2D. Nah, di sini ada pilih kotak sebagai permukaan Gauss. Nah, di sini ada tampilan kotak, itu lembaran muatan tak terhingga. Yang kedua itu medan listrik tegak lurus terhadap permukaan atas dan bawah, tetapi sejajar terhadap sisi yang lain. Nah, di sini ada sebuah permukaan Gauss yang telah disumbui, itu sumbu Z, X, dan Y. Nah, di sini dengan persamaannya adalah E sama dengan Q per 2A epsilon 0 sama dengan theta per 2 epsilon 0. Nah, sini bukan ditunjukkan oleh gambar di berikut. Lembaran muatan tak terhingganya itu kan ada ditunjukkan, dan ada area A, permukaan Gauss, dan sumbu-sumbunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lukman Alwi. Kepada Lukman Alwi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Alwi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rian de Raffi, di mana pembahasan muatan volume. 1. Pilih bola sebagai permukaan Gauss. Yang kedua, permukaan Gauss bisa juga berada di dalam volume tersebut dengan menggunakan rumus P sama dengan epsilon dikali 4 R kuadrat, atau juga bisa menggunakan rumus epsilon sama dengan rho per 3 epsilon 0 dikali dengan jari-jari. Materi selanjutnya divergensi dan teorema divergensi pada vektor. Divergensi mengungkapkan bagaimana medan vektor berubah dari satu titik ke titik lainnya dalam ruang. Divergensi medan vektor A terletak di titik P didefinisikan sebagai berikut, di mana delta V adalah volume tertutup S, di mana titik P berada. Divergensi medan vektor dapat dikatakan sebagai batas kekuatan sumber medan per satuan volume, di mana positif pada titik sumber, di mana rumusnya divergensi A sama dengan gradien dikali alfa sama dengan delta V menuju 0, di mana integral S A dikali ds per delta V. Materi selanjutnya, divergensi dalam koordinat kartesian. Divergensi dari setiap medan vektor dapat diungkapkan dalam sistem koordinat mana saja. Misalnya pada koordinat kartesian dipilih suatu kubus dengan sisi delta X, delta Y, delta Z yang sejajar dengan sumbu X, Y, Z seperti pada gambar di samping. Medan vektor di P misal disebut A adalah A sama dengan delta AX dikali dengan sumbu AX ditambah
delta AY dikali dengan sumbu AY ditambah delta AZ dikali dengan sumbu AZ. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vindi Rova. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang ini, divergensi dari titik A. Divergensi dari titik A pada titik P, X, Y, Z dalam sistem Kartesian. Berikut adalah rumusnya. Dan pada sistem koordinat silindris, rumusnya pada di bawah. Pada sistem koordinat bola itu rumusnya ada di bawah. Selanjutnya sifat divergensi dari medan vektor. 1. Menghasilkan medan saklar. 2. Divergensi dari saklar V. V tidak memperolehkan arti baru. Yang ketiga, V dikali A tambah B, V kali A tambah V kali B. V dikali VA, yang keempat itu V kali VA sama dengan V delta kali A kali tambah A, V dikali delta V. Dari sifat divergensi di atas dapat ditulis bahwa persamaan ini disebut dengan teorema. Di berikut ini dia gambarnya persamaannya. Dapat dinyatakan divergensi bahwa total flux keluar dari medan vektor A sampai permukaan tertutup S besar. Besarnya sama dengan volume integral dari divergensi A. Baiklah, saya akan memberikan contoh, yaitu sebuah bola berjari-jari 0,5 meter dan di pusat bola terdapat muatan listrik 10 mikrocoulomb. Tentukan flux listrik yang melalui bola. Baiklah, pembahasannya yaitu diketahui jari-jari bola R sama dengan 0,5 meter muatan listrik, Q sama dengan 10 M per C sama dengan 10 kali 10X 10 kurang C, yang ditanya flux listrik. Jawab, medan listrik E sama dengan KQ atau per R2, E sama dengan 9X 9 kali 109 N per M pangkat 2 atau C pangkat 2, 10 dikali 0 kurang 6C kolom bagi 0,52 itu sama dengan 90 kali 103 dibagi 0,25, mendapatkan hasil 3 kali 360 dikali 360 dikali 103 3,60 dan mendapatkan hasil 3,60 dikali 105 N per C, yaitu luas permukaan bola A sama dengan 4pi R2 sama dengan 4 atau 3,14 dikali 0,5 dan 2 sama dengan 12,56 kali 0,25 dan sama dengan 3,4 M pangkat 2 flux M pangkat 2.
Kalau untuk flow listriknya, garis medan listrik tegak lurus dan permukaan dan berhimpit dengan garis normal sehingga sudut yang terbentuk 0. Oh, baiklah, E akos sama dengan 3,60 dikali 105 dikali 3,4 kali cos 0. Mendapatkan 11,304 dikali 105 dikali 1 sama dengan 11,304 dikali 105. Mendapatkan hasil 1,13 dikali 106. Nanomikro pangkat 2 per kolom. Sekian dari hasil presentasi saya, dan untuk menutup dari presentasi kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.